Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Mohon izin Bapak dosen, saya Ijuman Arus, NIM 0566742285 dari UT Denpasar. Di sini saya akan mencoba menjawab soal yang ada pada tugas 3, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma DPSET atau DFS dalam bahasa Java, dan yang kedua Peset DFS dalam bahasa Java juga, di mana masing-masing menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8, dan tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Yang kedua, lakukan pencarian KN pada graf tersebut baik di DFS maupun di BFS, dan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambar dengan rinci prosesnya. Nah, di sini saya sudah membuat algoritmanya atau sintaknya. Yang pertama yaitu DFS, di mana ada import Java Until yang berfungsi untuk mengimport kelas-kelas dari package Java yang dibutuhkan dalam pemrograman. Kemudian ada public class, di sini saya namakan DFS graph, yang mana ini merupakan definisi kelas utama dengan nama DFS graph. Kemudian di bawahnya ada private map string list string graph. Nah, di sini mendeklarasikan variabel graph sebagai map atau semacam kamus atau diksionari yang menyimpan daftar tetangga untuk setiap node kunci dari map. Kemudian private set string visited, yaitu mendeklarasikan variabel visited sebagai set yang digunakan untuk menyimpan node-node yang sudah dikunjungi selama pencarian DFS. Tujuannya agar tidak mengunjungi node yang sama berulang-ulang. Selanjutnya ada public class, public DFS graph. Ini adalah konstruktor dari kelas DFS graph. Konstruktor ini akan dipanggil ketika objek DFS graph dibuat. Di dalam konstruktor kita melakukan inisialisasi graph dan visited, serta memanggil metode init graph untuk membuat graph. Selanjutnya ada private void init graph. Metode ini bertanggung jawab untuk membuat graph. Di dalamnya kita mendefinisikan node-node yang ada, yaitu A1 sampai A8, dan hubungan antar node atau edge. Nah, yang pertama itu ada string, datanya yaitu A1 sampai A8, kemudian for string node, kedua nodes, yang artinya loop ini menambahkan setiap node ke dalam graf sebagai kunci dengan nilai awal berupa array list kosong karena node tersebut belum memiliki tetangga. Selanjutnya hubungan antar node, yaitu edge A1, A1 A2, A1 A3, A2 A4, dan seterusnya. Dan juga hubungan bolak-balik A3, A1, A4, A2, dan seterusnya. Selanjutnya private void edge string from string to. Nah, di sini fungsinya adalah menambahkan edge dari node from ke node to. Kemudian selanjutnya ada public boolean DFS string start string target. Nah, di sini tujuannya atau maksudnya adalah untuk melakukan pencarian DFS. Selanjutnya ada system out print
mencari target plus mulai dari start. Nah, maksudnya adalah menampilkan pesan bahwa pencarian dimulai dari node start untuk mencari target. Selanjutnya return DFS until start target, yaitu memanggil metode DFS until yang akan dijelaskan di bawah ini, yaitu sifat boolean DFS until string current string target, kemudian system out, kunjungi node plus current. Maksudnya di sini adalah menampilkan pesan bahwa kita sedang mengunjungi node current. If current equal target, maksudnya memeriksa apakah node current adalah node yang kita cari atau target. Jika iya, pesan ditemukan. Jika iya, pesan ditemukan. Kemudian kembali ke true. Selanjutnya visit add current, menambahkan node current agar tidak dikunjungi lagi. Kemudian for string neighbor graph get current. Maksudnya di sini adalah memeriksa apakah tetangga tersebut sudah dikunjungi atau belum. Jika belum, lakukan pencarian DFS rekursif pada tetangga tersebut. Sistem trendnya menuju node neighbor, yaitu menampilkan pesan bahwa kita akan mengunjungi tetangga neighbor. Selanjutnya jika ditemukan, jika until neighbor target, maka secara rekursif untuk mencari target dari tetangga neighbor akan kembali ke true atau ditemukan. Selanjutnya ke sistem out, print kembali dari node plus current. Nah, jika tidak ditemukan target dari tetangga neighbor, tampilkan pesan bahwa kita kembali ke node current. Kemudian return false jika tidak ditemukan target node current maupun tetangga-tetangganya, kembali ke false. Selanjutnya public static void main string RGS. Nah, di sini ada graph G new graph G, itu artinya membuat objek graph DFS graph baru. Kemudian scanner new system in, membuat objek scanner untuk membaca input yang dimasukkan oleh user. Kemudian system out, print masukkan angka yang ingin dicari, ini nantinya akan dimasukkan oleh user. Kemudian string target, scanner itu membaca input dari user dan menyimpannya dalam variabel target. Kemudian boolean font g.dfs a1, target, itu hasilnya disimpan dalam variabel font. Jika ditemukan atau font, maka akan memeriksa apakah target ditemukan atau tidak. Jika tidak ditemukan, ditampilkan pesan bahwa target tidak ditemukan. Yaitu yang selanjutnya scanner close, artinya menutup objek scanner setelah selesai digunakan. Nah, di sini coba akan saya jalankan. Dijalankan, maka akan tampil seperti ini. Masukkan angka n yang ingin dicari, seperti petunjuk nomor 2 pada soal. Coba masukkan A1, nah maka ditemukan. Nah, demikian untuk
DFS graph, selanjutnya ke BFS graph. Nah, di sini hampir sama dengan BFS tadi. Terus impor Java .atil biasa, kemudian fungsi untuk mengimpor kelas, semua kelas dari package, kemudian public class graph, dan seterusnya. Nah, di sini saya lanjutkan ke private init graph yang berfungsi untuk memanggil metode init graph untuk menginisialisasi graph atau membuat node dan menentukan hubungan antar node. Di sini ada for string node, stringnya di sini sama, yaitu A1 sampai A8. Kemudian ada graph code node new array list. Nah, itu maksudnya bahwa nilai yang terkait dengan kunci ini adalah array list kosong. Ini berarti setiap node awalnya tidak memiliki tetangga, sehingga dimasukkan tetangga-tetangga baru atau tentukan hubungan antar node, yaitu A1, A2, A1, A3, dan seterusnya. Nah, baris-baris ini nanti akan menambahkan hubungan edge antar node. Kemudian ada hubungan bolak-balik yang sama dengan di TFS tadi. Kemudian selanjutnya adalah private void edge string from to. Kemudian metode ini adalah menambahkan edge dari node from ke node to. Grab return from edge to. Di sini mengambil daftar tetangga dari node from menggunakan grab.get from dan menambahkan node to ke dalam daftar tersebut menggunakan add to. Kemudian selanjutnya adalah public boolean. BFS di sini QU kecil dari string, QU string datanya, QU new list. Di sini maksudnya adalah membuat objek QI baru yang bertipe string. QU adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in first out. Nah, node-node yang akan dikunjungi akan disimpan dalam antrian ini. Linked list adalah implementasi dari QI ini. Kemudian set string adalah membuat objek set baru yang bertipe string. Set adalah struktur data yang menyimpan elemen unik, tidak ada duplikasi. Kemudian setnya adalah implementasi dari set. Set ini digunakan untuk melacak node-node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi lagi, tidak ada duplikasi. Kemudian QI add start, di sini menambahkan node awal start ke dalam antrian. Kemudian visit add start, di sini menandai node awal terstart sebagai sudah dikunjungi. Kemudian sistem out print mencari target plus mulai dari start. Nah, di sini maksudnya menampilkan pesan bahwa pencarian mulai dari node start dan untuk mencari node target. Kemudian while empty, pengulangan ini terus berjalan selama antrean tidak kosong. Selanjutnya string current sama dengan QI.pull, maksudnya adalah mengambil node pertama dari antrian menggunakan QI.pull dan menyimpannya di variabel current.
metode pull juga menghapus node tersebut dari antrean. Selanjutnya sistem out print mengunjungi node pendaftaran. Maksudnya adalah menampilkan pesan bahwa node current sedang dikunjungi. Jika current dot equal target atau memeriksa apakah node current adalah node yang dicari atau target. Jika iya, maka akan ditampilkan ditemukan. Kemudian kembali ke true. Untuk selanjutnya for string neighbor, grab.get current ini adalah pengulangan untuk melakukan iterasi terhadap setiap tetangga dari node current. Visited.contain neighbor, maksudnya memeriksa apakah tetangga atau neighbor sudah dikunjungi atau belum menggunakan visited.contain neighbor. Jika tetangga belum dikunjungi, maka nanti akan menampilkan pesan atau menambahkan tetangga ke dalam antrean. Kemudian visited add neighbor menandai tetangga sebagai sudah dikunjungi. Selanjutnya sistem out print lane akan menambahkan plus neighbor ke dalam antrean. Ini akan menampilkan pesan bahwa tetangga ditambahkan ke dalam antrean. Selanjutnya sistem out print lane target plus tidak ditemukan dalam graf, atau jika pengulangan ini selesai dan tidak ditemukan dalam graf, maka target tidak akan ada di dalam graf. Nah, tampilkan di sini adalah menampilkan pesan bahwa node tidak ditemukan. Kemudian return false, kembali bernilai false, menandakan bahwa node tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu public static void main string args, sama dengan yang di DFS. Di sini ada BFS graph GNU graph, membuat objek baru, scanner in membuat objek scanner untuk membaca input dari user, sama dengan DFS. Kemudian ini adalah sistem out print-nya, memasukkan node yang ingin dicari. Nah, di sini nanti user bisa memasukkan data yang ingin dicari. Kemudian string target. Nah, jika input yang dimasukkan oleh user yaitu nama node yang ingin dicari dan menyimpannya di variabel target. Kemudian g.bfs target yaitu A1, target. Nah, di sini fungsinya untuk memanggil metode BFS untuk melakukan pencarian dari node A1 ke node target. Terakhir scanner close. Nah, di sini maksudnya untuk menutup objek scanner setelah selesai digunakan. Dan di sini coba saya akan jalankan. Setelah dijalankan akan muncul masukkan node yang ingin dicari. Misalnya di sini A4 sama ditemukan 4. Mengunjungi node A2, menambahkan 4 ke antrean, menambahkan A5 ke antrean, mengunjungi node A5, menambahkan A6 ke antrean, mengunjungi node 4. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa program ini sudah sesuai dengan yang diminta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf.
dan mohon masukan dari Bapak dosen. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.